Salam jas merah, ketemu lagi dengan saya Sir Alpen Simanjuntak. Kali ini kita membahas materi sejarah kelompok peminatan di kelas 10. Materi kita kali ini mengenai peradaban kuno di berbagai benua di dunia. Namun dalam pertemuan ini kita akan membahas peradaban kuno di India, yaitu lembah sungai Indus atau Sindhu dan juga lembah sungai Gangga. Nah baik anak-anakku sekalian, kita langsung saja mulai. Namun sebelumnya kita bahas dulu apa sih peradaban itu ya. Nah jadi peradaban itu artinya tingkat kebudayaan dari suatu masyarakat atau bangsa ya. Nah jadi tingkat kebudayaan suatu masyarakat itu setiap negara itu berbeda-beda ya. Nah itu sebabnya nanti peradaban itu berbeda-beda masanya begitu ya. Nah kemudian salah satu faktor penting yang berhubungan dengan lahirnya peradaban manusia itu adalah sungai ya. Nah kenapa demikian? Karena nanti di saat sungai itu banjir melanda lembah sungai, maka membawa dua dampak atau akibat, bisa itu kerugian dan juga bisa keuntungan. Dikatakan kerugian karena dapat merusak atau menenggelamkan rumah maupun harta benda. Sementara keuntungannya di saat nanti sungai banjir, kemudian airnya akan membawa lumpur yang cukup banyak dan itu akan diendapkan dan menjadi subur. Nah itulah nantinya yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini untuk pertanian ya. Nah jadi kesimpulannya bahwa masyarakat yang tinggal di lembah sungai itu berusaha menaklukkan tantangan alam menjadi berfaedah ya. Nah bagi kehidupan, sehingga lahirlah peradaban lembah sungai ya. Nah jadi dari sini nanti dapat kita pelajari bahwa peradaban itu lahir, tumbuh dan berkembang itu diawali dari lembah sungai ya. Nah itu sebabnya peradaban kuno itu disebut lembah sungai begitu. Nah kita lanjut. Kebudayaan itu sendiri nanti memiliki ciri ada pemilik, ada pertumbuhan, ada produksi budaya, unsur-unsur budaya universal dan juga wujud budaya. Kita bahas satu persatu. Nah yang dimaksud pemilik di sini ya tentu manusia ya. Sementara hewan itu tidak berbudaya karena kehidupannya itu berdasarkan pada naluri ya. Nah jadi hanya manusia saja yang dapat disebut makhluk berbudaya begitu. Nah kemudian pertumbuhan, jadi tidak diturunkan itu secara biologis, namun diperoleh melalui proses belajar. Nah itulah kebudayaan ya. Kemudian didukung dan diteruskan oleh perkembangan manusia sebagai masyarakat. Nah bagaimana dengan potensi budaya? Ada tiga, ada cipta, rasa, dan karsa ya. Nah cipta ini artinya kemampuan berpikir yang menimbulkan ilmu pengetahuan, sementara rasa itu berhubungan dengan karya seni atau kesenian ya. Karsa itu adalah kehendak untuk hidup sempurna, mulia, dan bahagia yang menimbulkan kehidupan beragama dan kesusilaan. Nah itu potensi budaya ya. Nah kita lanjut, kita masuk unsur-unsur budaya universal. Nah jadi ini universal yang tidak bisa dipisahkan. Ada sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, sistem ekonomi, sistem peralatan hidup, bahasa, dan kesenian. Nah itu nanti unsur-unsur budaya universal. Kemudian kita lanjut wujud budaya. Tentu ada gagasan atau ide, artinya konsep tentang dewa-dewa atau roh ya. Nah kemudian ada perilaku atau aktivitas, upacara keagamaan yang dilakukan oleh salah satu bangsa dengan konsep kepercayaan. Benda hasil budaya contohnya menhir ya. Nah itu contoh-contoh dari wujud budaya. Nah baik anakku sekalian, kita masuk perbedaan kebudayaan dengan peradaban ya. Nah jadi kebudayaan itu merupakan keseluruhan dari hasil budidaya manusia, baik itu cipta, karsa, dan rasa begitu. Itu artinya kebudayaan. Nah kemudian kebudayaan itu berwujud gagasan ide, perilaku, aktivitas, dan benda-benda. Sementara peradaban adalah bagian-bagian dari kebudayaan yang tinggi, halus, indah, dan maju. Nah itu perbedaan kebudayaan dengan peradaban. Nah sekarang kita masuk, kita bahas satu persatu peradaban yang ada di dunia ya. Nah kali ini kita membahas peradaban yang ada di India. Jadi India ini salah satu negara tertua di dunia ya. Nah itu diawali nanti dari lembah sungai Indus atau Sindhu ya. Nah jadi kita lihat dulu kondisi geografisnya ya. Nah jadi lembah sungai Indus ini nanti bagian utara itu pegunungan Himalaya, bagian timur itu berbatasan dengan ada sungai Gangga, selatan Samudra Indonesia,
kemudian barat itu ada Sungai Indus dan Gurun India. Oke. Nah, bagaimana sih karakteristik peradaban lembah Sungai Indus ini? Nah, jadi di lembah Sungai Indus ini nanti melahirkan dua kota kuno ya, kurang lebih itu 3000 tahun yang lalu ya, sebelum Masehi gitu ya. Nah, dari suku Dravida, yaitu kota Harappa dan kota Mohenjo-daro ya. Nah, jadi pusat peradaban lembah Sungai Indus ini berada di kota Harappa dan juga Mohenjo-daro ya, ya. Nah, jadi India yang sekarang itu kita kenal India, itu kan nenek moyangnya bisa kita katakan itu adalah bangsa Dravida ya. Nah, yang mana nanti Dravida ini dapat kita temukan sekarang ini sudah tersebar, dipisahkan oleh negara-negara, misalnya ada Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Iran begitu ya. Nah, sementara bahasa yang ada yang mereka lahirkan ada bahasa Tamil, Telugu, Kannada ya, Malayalam. Nah, kemudian kita lihat mengenai tata kota. Jadi peradaban lembah Sungai Indus ini sudah memiliki perencanaan kota yang baik. Itu dapat dibuktikan dari yang pertama sudah memiliki jalan yang lebar ya, kurang lebih 10 meter nanti lurus, serta ada trotoar untuk para pejalan kaki. Kemudian yang kedua, wilayah dibagi menjadi blok-blok ya, tiap blok itu dibagi menjadi lorong. Nah, seperti kota ya, kota. Kemudian tersedia maaf ya, ini salah. Ini tersedia jamban ya, jamban maksudnya ya, dan kamar mandi setiap rumah, saluran air pembuangan limbah. Artinya bahwa peradaban lembah Sungai Indus pada masanya sudah memperhatikan yang namanya sanitasi ya, atau kesehatan begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan kehidupan ekonomi mereka? Tentu mata pencarian masyarakatnya itu diawali dari pertanian dengan tanaman utama misalnya padi, gandum dan sejenisnya ya. Jadi di sekitar lembah Sungai Indus atau Gangga inilah nanti ditanami ya. Nah, mereka juga beternak misalnya ada sapi, kerbau ya. Nah, bagaimana dengan pemerintah peradaban lembah Sungai Indus? Nah, itu nanti pernah dipimpin oleh Chandragupta Maurya, kemudian Asoka yang sangat terkenal ya. Nah, namun nanti secara kronologisnya pemerintahan daripada lembah Sungai Indus ini masih kurang bukti ya. Nah, kemudian kita lihat kepercayaan, tentu kepercayaan yang dianut oleh lembah Sungai Indus itu politisme. Politisme ini artinya banyak ya, memuja banyak dewa. Nah, kebudayaannya dapat juga ditemukan misalnya ditemukannya 2 buah torso ya. Torso ini arca yang sudah hilang kepalanya. Nah, peralatan rumah tangga juga dari yang sudah terbuat dari logam ya. Nah, selanjutnya ada peradaban lembah Sungai Gangga. Nah, ini terletak di dekat pegunungan Himalaya ya. Nah, jadi peradaban lembah Sungai Gangga ini nanti merupakan perpaduan 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Dravida dan Arya atau Indo-Jerman ya. Nah, di sini nanti terjadi asimilasi ya, perpaduan 2 kebudayaan yang melahirkan kebudayaan baru. Kebudayaan baru yang dimaksud yaitu nanti lahirnya agama ya. Nah, jadi di peradaban lembah Sungai Gangga inilah nanti menghasilkan 2 kebudayaan besar yang ada di dunia, yaitu agama Hindu dan juga agama Buddha ya. Yang pertama itu lahir nanti agama Hindu, kemudian lahir agama Buddha. Nah, dilandasi keinginan bangsa Arya untuk menjaga kemurnian keturunan mereka. Jadi Arya itu kan bisa dikatakan pendatang, kemudian berbaur dengan Dravida. Namun kemudian nanti Arya ini menciptakan kasta ya. Nah, dengan tujuan untuk menjaga kemurnian daripada keturunan mereka. Nah, disinilah nanti sejarah lahirnya sebenarnya kasta itu ya. Jadi kasta itu ada 4 ya. Nah, ini bersifat eksklusif atau tertutup. Yang pertama ada Brahmana, itu tingkatan paling tinggi ya. Nah, ini para pendeta atau pemuka agama lah Hindu ya. Nah, kemudian Ksatria. Nah, jadi kasta ini ada para raja dan juga bangsawan. Waisa itu bagi para pedagang ya. Sudra itu diperuntukkan bagi rakyat biasa, misalnya petani ya. Nah, kemudian para buruh. Jadi kasta ini nanti lahir itu karena adanya keinginan daripada bangsa Arya ya untuk memurnikan ras mereka begitu. Nah, jadi perkembangannya kemudian nanti anakku sekalian, karena agama Hindu ini nanti pada umumnya itu dimonopoli oleh kaum Brahmana, sehingga nanti berkembang juga lah agama Buddha ya tahun 500 sebelum Masehi ya, atau disebut dengan zaman Buddha. Nah, zaman ini dimulai ketika putra daripada Sudodara itu bernama Siddhartha itu menafsirkan Weda dari sudut logika serta mengembangkan sistem yoga dan
semedi sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan ya. Nah ya, jadi lahirlah nanti agama Buddha ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, itu peradaban lembah Sungai Gangga dan Sungai Indus ya, merupakan peradaban kuno yang ada di India ya. Nah mudah-mudahan anak-anak kami bisa memahami, dan silakan dibaca sumber-sumber lain. Sekian dan terima kasih.